Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kemaritiman tugas 3, bentuk-bentuk kerjasama antara negara dan pemerintah, organisasi mitra di bidang kemaritiman. Latar belakang hubungan bilateral maupun multilateral saat ini menjadi sesuatu yang wajar dalam mengikuti arus globalisasi. Adanya keterkaitan antara negara ini bukanlah tanpa alasan atau semata-mata mencari untung, namun lebih dari itu dan seyogianya menyangkut kesejahteraan bangsa. Kerjasama bilateral dan visi Poros Maritim Indonesia. Kerjasama bilateral yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan visi menjadi poros maritim dunia. Pilar pertama, pembangunan kembali budaya maritim sebagai daerah terluar di Indonesia. Bengkalis hari ini harus menyadari dan melihat bahwa betapa besarnya potensi maritim yang dimiliki dan bagaimana mengelola serta melestarikan sumber tersebut agar tidak dijarah kekayaannya. Sementara itu, pilar kedua adalah komitmen menjaga dan mengolah sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan layanan sebagai pilar utama karena kekayaan maritim yang ada harus dinikmati dan digunakan bagi kepentingan masyarakat. Lebih detail, pembangunan poros maritim meliputi 5 pilar, yakni membangun budaya maritim Indonesia, menjaga laut dan sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga adalah memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, depth, seaport, logistik, dan industri perkapalan dan pariwisata maritim. Pilar keempat adalah memperkuat diplomasi maritim, kerjasama di bidang kelautan, menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencuri ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Kerjasama regional dan multilateral antara negara-negara berkembang dan negara maju dalam meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia. 1. Kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan suatu bentuk kolaborasi antara negara-negara yang berkaitan dengan geografis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bersama. Triyono 2008. 2. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral mencakup kolaborasi antara 3 atau lebih pihak, umumnya negara-negara dengan tujuan mencapai kepentingan bersama dan mengatasi isu-isu global yang kompleks. Martauli 2017. Kerjasama regional dan multilateral antara negara-negara berkembang dan negara maju dalam meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia. Daya saing ekonomi
merujuk pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ekonominya dalam skala global. Sugianto 2004. Konsep ini melibatkan sejumlah faktor termaksud inovasi, produktivitas, infrastruktur, kebijakan ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia. Kerjasama regional seperti ASEAN memengaruhi kebijakan ekonomi Indonesia. Kerjasama regional terutama melalui organisasi seperti ASEAN telah menjadi elemen krusial dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan ekonomi Indonesia serta memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonomi negara ini. Kerjasama regional dan multilateral antara negara-negara berkembang dan negara maju dalam meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia. Dampak kerjasama multilateral terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama multilateral, terutama melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia WTO, memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan ekonomi negara ini dan kontribusinya dalam meningkatkan daya saing di tingkat global. Implementasi teknologi informasi melalui kerjasama regional dan multilateral terhadap daya saing ekonomi Indonesia. Implementasi teknologi informasi TI dan transformasi digital TD melalui kerjasama regional dan multilateral memainkan peran krusial dalam membentuk daya saing ekonomi Indonesia dan menanggapi tantangan revolusi industri di pasar global IDH DKK 2023. Kesimpulan, kerjasama bilateral dan visi polos maritim Indonesia saling mendukung dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Kerjasama bilateral memungkinkan Indonesia untuk memperluas konektivitas, mengakses teknologi dan investasi, serta memperkuat sektor maritim melalui hubungan dengan negara-negara mitra strategis. Kerjasama regional dan multilateral, terutama melalui ASEAN, PBB, dan WTO, memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan ekonomi Indonesia dan kontribusinya dalam meningkatkan daya saing ekonomi dan negara ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.